Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Asyakratu Aini dengan NPMC 1C022129. Nah, teman-teman, di video ini saya akan mengerjakan latihan 18.1 sampai 18.5 yang ada di buku akuntansi keuangan menengah Dwi Martani tentang akuntansi pajak penghasilan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Latihan 18.1. Nah, di sini disebutkan bahwa PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta rupiah. Nah, informasi terkait PT Aster untuk menghitung pajak kewajiban pajaknya adalah yang pertama, pendapatan dividen yang dikenai pajak final. Yang kedua, depresiasi menurut pajak itu lebih besar 5 juta rupiah daripada menurut akuntansi. Yang ketiga, besar kredit pajak atau pajak yang dibayar di muka itu sebesar 70 juta rupiah. Lalu ada tarif pajak sebesar 25%. Perintahnya, hitunglah pajak terutang atas PT Aster pada 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk membantu kita melakukan perhitungan pajak terutang ya teman-teman. Pertama, kita masukkan dulu laba sebelum pajak. Di soal laba sebelum pajaknya adalah 500 juta. Lalu perbedaan temporer. Seperti yang kita tahu, perbedaan temporer ini kan artinya pada suatu saat antara aturan pajak dan akuntansi akan menemui titik temu kan teman-teman. Nah, di sini di soal ini yang termasuk perbedaan temporer adalah beban depresiasi, di mana menurut pajak beban depresiasi lebih besar 5 juta rupiah daripada akuntansi. Sehingga laba pajak akan lebih kecil daripada laba akuntansi. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi adalah koreksi negatif. Nah, di sini kita tulis dulu ya, negatif. Koreksi negatif. Nah, teman-teman perlu ingat, kalau koreksi negatif nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak kita, sehingga penulisannya kita tulis di dalam kurung ya, sebesar 5 juta rupiah. Nah, total perbedaan temporer itu sama dengan 5 juta rupiah berupa perbedaan temporer bersih negatif. Lalu untuk perbedaan permanen, nah di soal ini yang termasuk perbedaan permanen adalah pendapatan dividen yang dikenai pajak final, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Nah, pendapatan dividen final ini akan menyebabkan laba pajak itu lebih kecil daripada laba akuntansi, sehingga yang terjadi adalah koreksi negatif juga. Nah, kalau koreksi negatif tadi kita harus memberikan tanda kurung untuk nilainya ya 50 juta. Sebesar 50 juta rupiah. Oke. Total perbedaan permanennya adalah 50 juta berupa beda permanen negatif. Nah, untuk pajak terutang dalam 1 tahun fiskal, untuk penghasilan kena pajak, itu kita hitung dengan menambahkan laba sebelum pajak, ditambahkan dengan total perbedaan temporer, ditambah lagi dengan total perbedaan permanen. Dapat penghasilan kena pajak kita atau PKP adalah sebesar 445 juta rupiah. Nah, untuk menghitung pajak terutang, kita mengalihkan PKP, penghasilan kena pajak, dikali tarif pajak sebesar 25%. Sehingga muncul hasilnya adalah 111.250.000 rupiah. Lalu ingat, ini adalah 111.250.000 rupiah ini adalah total pajak terutang yang harus kita bayarkan ke negara di tahun 2015. Tetapi ingat, di soal disebutkan bahwa kita sudah ada pajak yang sudah kita bayarkan di awal, yaitu sebesar 70 juta rupiah. Nah, 70 juta rupiah ini nanti akan mengurangi pajak terutang kita. Sehingga 70 juta rupiah pajak dibayar di muka akan mengurangi pajak terutang kita. Sehingga pajak terutang kita adalah
ini pajak terutang menurut fiskal kita tambahkan dengan pajak dibayar di muka. Hasilnya adalah Rp41.250.000. Nah, untuk jurnal yang kita buat atas PT Aster 2015 adalah beban pajak kini bertambah di debit sebesar 100 sebesar ini ya. Sebesar Rp111.250.000. Lalu ada kredit pajak atau pajak yang sudah kita bayarkan di muka itu sebesar Rp70 juta. Lalu ada utang PPh badan, ini yang kita hasil perhitungan kita tadi berupa Rp41.250.000. Jadi PT Aster harus membayar pajak ke negara sebesar Rp41.250.000 pada tahun 2015. Nah, selain kita membuat jurnal untuk pajak terutang PT Aster di tahun 2015, teman-teman, kita juga harus membuat jurnal untuk pajak tangguhannya, teman-teman. Di sini kan disebutkan bahwa perbedaan temporer bersih ternyata perbedaan temporer bersih negatif. Sehingga yang terjadi adalah beban pajak tangguhan beserta dengan solventnya liabilitas pajak tangguhan. Jadi kita buat dulu jurnal untuk pengakuan pajak tangguhannya. Jurnal untuk pajak tangguhan tahun 2015. Nah, jurnalnya kita akan mendebitkan beban pajak tangguhan bertambah di posisi debit, sedangkan di kreditnya adalah liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan bertambah di posisi kredit sebesar, nah untuk besarannya itu kita hitung melalui ini perbedaan temporer bersih. Kita ambil angka total perbedaan temporer bersih yaitu kita tulis di sini 5 juta ya teman-teman. 5 juta. Kita ini. Oke. Tuh, 5 juta. Nah, 5 juta ini nanti kita kalikan dengan, ini kan perbedaan temporer bersih negatif, kita kalikan dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 25%. Sehingga dapatlah beban pajak tangguhan bertambah di debit sebesar Rp1.250.000 dan liabilitas pajak tangguhan juga bertambah di posisi kredit sebesar Rp1.250.000. Nah, ini kita hapus biar tidak membingungkan. Soal kedua, disebutkan adanya informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015 membeli aset tetap sebesar Rp480 juta. Untuk tujuan pajak, aset tersebut akan didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi, aset tersebut akan didepresiasikan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp80 juta. Nah, tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga Rp100 juta. Maka perintahnya adalah hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Nah, kita tulis dulu nih. Untuk beban kita harus buat dulu. Di sini saya sudah menyiapkan tabel penyusutan menurut pajak dan tabel penyusutan menurut akuntansi ya. Menurut pajak itu disusutkan selama 4 tahun dari 2015 sampai 2018, sedangkan menurut akuntansi disusutkan 5 tahun dari 2015 sampai 2019.
Tadi kan harga perolehan aset tetap kita adalah 480 juta. Nah, untuk mencari beban penyusutannya, 480 juta ini 400 480 juta ini 480 juta ini kita bagi dengan umur ekonomisnya. Menurut fiskal tadi umur ekonomisnya adalah 4 tahun, berarti dibagi 4 ya. Dapat 120 juta. Nah, 120 juta inilah beban penyusutannya. Jadi menurut pajak beban penyusutannya adalah 120 juta. Kelebihan. Nah, dan ini berlaku untuk sampai tahun 2018 ya teman-teman. Jadi kita samakan 120 juta. Nah, aku untuk nilai bukunya, nilai buku adalah di tahun 2015 sama dengan harga perolehan sebesar 480 juta. Nah, 480 juta. Untuk akumulasi penyusutan di tahun 2015 itu sama ya dengan beban penyusutannya. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun 2016 itu kita dapatkan dari akumulasi penyusutan di tahun 2015 kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun 2016. Dapatlah hasil 240 juta. Untuk nilai buku di tahun 2016 kita dapatkan dari 480 juta ini kita kurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Sehingga ya, dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Kurang akumulasi penyusutan sehingga dapatlah nilai bukunya 240 juta. Nah, akumulasi penyusutan 2017 itu didapat dari akumulasi penyusutan 2016 kita tambah dengan beban penyusutan di tahun 2017. 360 juta rupiah. Untuk nilai bukunya kita kurangkan harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan di tahun 2017. Nilai buku aset di tahun 2017 adalah 120 juta. Lalu akumulasi penyusutan aset di 2018 itu dapat dari 360 juta ditambah dengan beban penyusutan di 2018 yaitu 120 juta. Dapat asetnya akumulasi penyusutannya 480 juta. Otomatis nilai bukunya adalah 480 juta harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan 2018 sehingga hasilnya adalah 0. Artinya aset tersebut menurut pajak, perhitungan pajak tidak memiliki nilai sisa sampai tahun 2018. Lalu menurut akuntansi, beban penyusutan menurut akuntansi itu dibagi 5 ya, dibagi umur ekonomisnya karena menurut akuntansi adalah 5 tahun, berarti dibagi 5 sehingga didapat 96 juta. Jadi beban penyusutan menurut akuntansi normalnya adalah 96 juta. Nah, itu terjadi selama 5 tahun. Namun, ingat teman-teman, di tahun terakhir terdapat nilai sisa aset sebesar 80 juta. Artinya di tahun 2019 ini nanti beban penyusutannya bukan 96 juta ya, tapi untuk 2015 sampai 2018 beban penyusutannya sama yaitu 96 juta. Akumulasi penyusutan untuk di tahun 2015 itu sama seperti saat kita menghitung menurut fiskal, yaitu sama dengan beban penyusutan 2015, lalu nilai bukunya adalah nilai harga perolehan ya, harga perolehan aset. Oke. Nah, akumulasi penyusutan 2016 menurut akuntansi itu didapat dari akumulasi penyusutan 2015 kita tambahkan dengan beban penyusutan di 2016 dapat 192 juta rupiah. Nilai bukunya 480 juta itu kita kurangi dengan akumulasi penyusutan di 2016. Dapat 2016 kita dapat nilai bukunya 288 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan 2017
kita tambahkan akumulasi penyusutan 2016, kita tambah dengan beban penyusutan 2017, dapat 280 juta. Nilai bukunya adalah 480 dikurang dengan akumulasi penyusutan di 2017, sehingga dapat hasil 192 juta rupiah. Lalu akumulasi penyusutan 2018 itu sama dengan akumulasi penyusutan 2017 ditambahkan dengan beban penyusutan di tahun 2018. Nah, nilai buku 2018 itu didapat dari 480 juta, itu kita kurangkan dengan akumulasi penyusutannya yaitu 384 juta. Dapat hasil nilai buku kita adalah 96 juta rupiah. Nah, untuk 2019 kita tahu kalau ada aset ini akan memiliki nilai sisa sebesar 80 juta. Jadi kita tulis dulu 80 juta di sini. 80 juta. Oke, 80 juta. Nah, di sini akumulasi penyusutan, kita akan mendapatkan nilai akumulasi penyusutan ini dari 480 nilai perolehan, harga perolehan aset itu kita kurangkan dengan nilai sisa tadi 80 juta. Dapat akumulasi penyusutannya adalah 400 juta rupiah. Nah, untuk mencari beban penyusutan di 2019, kita cari dengan mengurangkan, bentar ya, mengurangkan akumulasi penyusutan 2019 itu dikurangkan dengan akumulasi penyusutan 2018. Sehingga aset beban penyusutan aset menurut akuntansi di 2019 hanya 16 juta rupiah. Oke. Nah, ini kita hapus dulu biar tidak bingung. Oke. Sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel yang akan membantu kita tentang pengakuan pajak tangguhan. Nah, di sini kita disuruh menuliskan beban depresiasi akuntansi menurut akuntansi untuk tahun 2015 sampai 2019. Kita salin dari tabel penyusutan yang sudah kita buat tadi ya. 2015 sampai 2016 depresiasi menurut akuntansi adalah 96 juta rupiah. Ini sama kita tarik aja sampai 2018. Di 2019 ternyata beban depresiasi menurut akuntansi hanya 16 juta. Nah, sedangkan beban depresiasi menurut pajak adalah 120 juta dan ini berlaku selama 4 tahun. Sama ya, 120 juta. Nah, sama selama 4 tahun sampai 2018. Oke. Nah, lalu perbedaan laba akuntansi perbedaan laba akuntansi berarti ini kita mengurangkan ya antara laba akuntansi dan pajak. Kalau laba akuntansi lebih tinggi, maka kita tidak akan menggunakan tanda kurung, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan tanda kurung, berarti laba akuntansi lebih rendah daripada pajak. Nah, di tahun 2015, beban depresiasi akuntansi itu 96 juta, sedangkan pajak 120 juta. Artinya, teman-teman harus ingat, prinsipnya apabila beban kita tinggi, maka otomatis laba kita akan menurun. Nah, artinya di sini yang paling tinggi labanya adalah pajak, otomatis yang paling tinggi bebannya adalah pajak, sehingga laba pajak akan lebih kecil dari akuntansi. Sehingga kita tinggal kurangkan aja ini, dikurang dengan ini, dapatlah laba akuntansi itu lebih tinggi dari pajak 24 juta. Nah, lalu beban. Nah, karena kita tadi laba akuntansi lebih tinggi daripada pajak, maka kita akan mengakui adanya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan kita peroleh dari laba akuntansi ini. Ya, perbedaan laba akuntansi dan pajak itu kita kalikan dengan 25% tarif pajaknya. Dapatlah 6 juta. Liabilitas pajak tangguhan ingat ya, soulmate dari beban pajak tangguhan adalah liabilitas pajak tangguhan. Untuk tahun 2015 itu sama dengan beban pajaknya 6 juta. Perbedaan nilai aset net di akhir periode itu adalah selisih antara laba akuntansi dan laba pajak sebesar 24 juta. Oke.
Nah, selanjutnya ini berlaku ya. Perbedaan laba akuntansi dan pajak ini berlaku sama sampai tahun 2018. Oke, ke tahun 2018. Untuk beban pajaknya otomatis juga sama, 6 juta. Nah, yang beda di sini adalah liabilitas. Jadi, pada tahun 2016 kan terjadi lagi beban pajak tangguhan. Otomatis liabilitas pajak tangguhan kita bertambah sebesar sebesar beban pajak tangguhan di tahun 2016. Nah, lalu yang ini liabilitas pajak tangguhannya bertambah sebesar beban pajak tangguhan yang terjadi di 2017. Lalu di 2018 itu ini juga ditambahkan dengan beban pajaknya. Nah, untuk nilai aset bersih di akhir periode itu juga kita akumulasikan dari selisih ya. Dari selisih ini apa? Perbedaan nilai aset 2015 itu kita tambahkan dengan ini perbedaan laba akuntansi di 2016. Oke, ini juga 2017 juga sama ya teman-teman. Ditambah dengan perbedaan laba akuntansi di 2017. Ini ditambah dengan ini. Oke. Oke. Nah, di tahun 2019 ternyata beban depresiasi menurut pajak sudah tidak ada karena pajak hanya mengakui penyusutan selama 4 tahun. Otomatis di tahun 2019 tidak ada lagi beban depresiasi. Sehingga otomatis laba pajak akan lebih tinggi daripada laba akuntansi. Sehingga kalau laba akuntansi lebih rendah kita kasih tanda kurung ya. Berarti ini bentar, sebentar. Ini nol ya. Karena tidak ada lagi pengakuan depresiasi menurut pajak di tahun 2019. Jadi, perbedaan laba akuntansinya adalah laba akuntansinya lebih rendah 16 juta rupiah daripada pajak, gitu ya. Untuk ini beban yang terjadi di tahun 2019 karena laba akuntansi lebih rendah daripada pajak, maka yang terjadi adalah pendapatan pajak tangguhan. Sehingga kita kasih tanda kurung. Nah, perhitungannya ini perbedaan laba akuntansi kita kalikan dengan ini 25%. Dapat pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta rupiah. Lalu di sini, nah ini kan karena di tahun 2019 yang terjadi adalah pendapatan pajak tangguhan, maka pendapatan pajak tangguhan akan mengurangi liabilitas pajak tangguhan, teman-teman. Sehingga liabilitas ini akan berkurang sebesar pendapatan pajak tangguhannya, yaitu 20 juta. Jadi, saldo liabilitas pajak tangguhan kita tersisa 20 juta rupiah. Lalu ini nilai asetnya di akhir periode itu masih tersisa. Nah, ini kita tambahkan seperti biasa. Nah, kelihatan kan bahwa perbedaan nilai aset di akhir periode itu masih tersisa 80 juta rupiah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal ya. Jurnal atas pengakuan pajak tangguhan pada 2015. Kita mengakui beban pajak tangguhan bertambah di posisi debit sebesar beban pajak tangguhan sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta rupiah. Dan liabilitas pajak tangguhan itu bertambah sebesar 6 juta rupiah di posisi kredit. Oke. Nah, di tahun 2019 kita mengakui terjadi pendapatan pajak tangguhan ya teman-teman pendapatan sehingga jurnalnya adalah nah ini jurnalnya terbalik. Di sini liabilitas pajak tangguhan kita berkurang di posisi debit
Liabilitas pajak tangguhan berkurang di posisi debit sebesar 4 juta dan ini kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan bertambah di posisi kredit. Pendapatan pajak tangguhan bertambah di posisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, itu. Nah, lalu jurnal yang dibuat atas penjualan aset tetap di tahun 2021, kita menerima kas sebesar 100 juta. Dan kita memperoleh keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut senilai 100 juta. Nah, oke, itulah penjelasan tentang latihan 18.2. Kita lanjut ke latihan 18.3. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal 18.3. Di sini soalnya adalah PT Anggrek pada tahun 2015 mengakui adanya beban garansi sebesar 20 juta rupiah. Beban tersebut menurut aturan pajak diakui sebesar 4 juta rupiah di tahun 2015, 8 juta rupiah di tahun 2016, dan 8 juta rupiah di tahun 2017. Pertanyaannya atau perintahnya, hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, seperti yang sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan tabel bantuan yang akan membantu kita dalam perhitungan. Di sini kita masukkan saja beban garansi yang diakui oleh akuntansi itu di awal tahun di tahun 2015 itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, di dalam akuntansi kita kan mengenal ada yang namanya prinsip accrual basis. Jadi kita mengakui terjadinya transaksi meskipun kas belum kita terima. Nah, tapi di aturan pajak hal itu tidak diperkenankan. Pajak hanya mengakui beban yang mana memang sudah kita keluarkan. Jadi pajak tidak mengakui sistem accrual basis ya. Makanya nanti menurut akuntansi beban garansi itu dibebankan di tahun 2015 karena dia eh, dibebankan di awal. Jadi di tahun 2016 menurut akuntansi tidak ada lagi beban yang diakui karena sudah diakui semua di awal di tahun 2015. Di total total beban garansi menurut akuntansi 20 juta. Nah, sedangkan menurut pajak, pajak hanya menerima beban yang memang sudah dikeluarkan. Jadi, menurut aturan pajak, beban yang diakui di tahun 2015 adalah garansi yang memang dikeluarkan di tahun 2015 sebesar 4 juta rupiah. Kita tulis 4 juta rupiah. Lalu di tahun 2016, PT Anggrek mengeluarkan lagi garansi sebesar 8 juta rupiah. Ini kita tulis 8 juta rupiah. Di tahun 2017 juga mengeluarkan garansi sebesar 8 juta rupiah. Sehingga didapatlah totalnya total beban garansi yang diakui oleh pajak sama dengan total beban garansi yang diakui oleh akuntansi sebesar 20 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ingat teman-teman prinsipnya, apabila laba itu semakin besar, maka artinya laba apabila beban semakin besar, maka laba akan semakin kecil. Itu prinsipnya ya. Jadi kita lihat di tahun 2015, beban garansi akuntansi lebih besar daripada pajak. Artinya laba laba pajak akan lebih tinggi daripada laba akuntansi. Berarti laba akuntansi lebih rendah daripada pajak ya. Sebesar 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 selisihnya. Selisih antara beban garansi menurut akuntansi dan beban garansi menurut pajak nih. Jadi didapat laba akuntansi lebih rendah daripada pajak sebesar 16 juta rupiah. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Kita tulis dulu. Oke. Nah, di tahun 2016 perbedaannya kita lihat
akuntansi tidak lagi mengeluarkan beban garansi, tapi pajak masih mengeluarkan beban garansi. Artinya beban garansi menurut akuntansi itu nol, sedangkan menurut pajak adalah 8 juta. Artinya laba akuntansi akan lebih tinggi daripada laba pajak. Sehingga laba akuntansi lebih tinggi 8 juta daripada pajak. Nah, di tahun 2017 juga sama. Karena posisinya sama, kondisinya mirip dengan 2016. Jadi laba akuntansi di tahun 2017 juga lebih tinggi 8 juta daripada pajak. Nah, lalu untuk beban beban atau pendapatan pajak tangguhannya. Nah, kita tentukannya dari sini, teman-teman. Di 2015 itu kan terjadi laba akuntansi lebih rendah daripada pajak. Artinya yang kita akui adalah pendapatan pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan sebesar berapa? Sebesar perbedaan laba akuntansi kita kalikan dengan tarif pajaknya. Kita kalikan tarif pajak, dapatlah pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta rupiah. Lalu aset pajak tangguhannya berapa? Aset pajak tangguhan yang kita punya adalah 4 juta rupiah. Nah, liabilitas garansi. Nah, liabilitas garansi ini maksudnya kan perusahaan kita punya saldo liabilitas garansi 20 juta nih, teman-teman. Tapi di tahun 2015 ternyata sudah dikeluarkan 4 juta. Otomatis saldo liabilitas garansi perusahaan PT Anggrek ini di tahun 2015 berkurang sebanyak 4 juta. Jadi 20 juta dikurang 4 juta hasilnya adalah 16 juta. Ini nilai saldo liabilitas garansi akhir periode untuk PT Anggrek di tahun 2015. Nah, 2016 kita lihat lagi. 2016 ini terjadi laba akuntansi lebih tinggi dari pajak. Artinya yang muncul adalah akun beban pajak tangguhan. Didapat nilainya dari perbedaan laba akuntansi kita kalikan dengan tarif pajaknya 25%, dapatlah beban pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan aset pajak tangguhan? Kalau muncul beban pajak tangguhan, maka beban pajak tangguhan ini akan memakan saldo aset pajak tangguhan. Sehingga di sini terjadi pengurangan aset pajak tangguhan, kita kurangkan dengan beban pajak tangguhan yang terjadi di 2016. Sehingga saldo aset pajak tangguhan kita di 2016 tinggal 2 juta rupiah. Liabilitas garansinya gimana? Liabilitas garansinya itu kita kurangkan. Saldo liabilitas garansi kita di 2015 kan tersisa 15 juta. Lalu ternyata di tahun 2016 dikeluarkan lagi garansi sebesar 8 juta. Maka saldo liabilitas garansi kita itu tersisa 8 juta lagi. Nah, beban be, di tahun 2017 pendapatan akuntansi kembali menjadi lebih tinggi daripada pajak. Otomatis yang terjadi adalah beban pajak tangguhan. Nah, kalau beban pajak tangguhan ini nilainya kita dapat dari perbedaan laba akuntansi dan pajak, kita kalikan dengan tarif pajaknya 25%, dapatlah beban pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah. Beban pajak tangguhan akan mengurangi saldo aset pajak tangguhan kita sehingga saldo aset pajak tangguhan kita berkurang sebesar beban pajak tangguhan yang kita dapat di tahun 2017 sehingga saldo aset pajak tangguhan kita di akhir periode adalah 0. Lalu untuk liabilitas garansinya kan saldo liabilitas garansi kita di akhir periode 2016 kan tersisa 8 juta. Ternyata di tahun 2017 perusahaan mengeluarkan lagi garansi sebesar 8 juta. Otomatis liabilitas garansi kita berkurang sebesar dengan pengeluaran garansi yang dikeluarkan perusahaan di tahun 2017 yaitu 8 juta. Didapatlah hasil liabilitas garansi di akhir periode 2017 bernilai 0. Nah, sekarang kita masuk penjurnalan, teman-teman. Nah, penjurnalannya ini kita harus buat dulu jurnal pengakuan liabilitas garansi. Liabilitas garansi yaitu posisi debit. Beban bertambah di posisi debit sebesar 20 juta. Lalu liabilitas garansi itu bertambah di posisi kredit sebesar 20 juta. Nah, di tahun 2015 kita catat di tahun 2015
jurnal yang kita catat adalah terjadi liabilitas garansi. Enggak, maksudnya liabilitas garansi kita berkurang di tahun 2015 itu sebesar 8 juta. Ya kan, ya dikeluarkan 8 juta, berarti liabilitas garansi kita berkurang sebesar 8 juta. Lalu kas atau kredit lainnya juga ikut berkurang di posisi kredit sebesar 8 juta juga. Lalu aset pajak tangguhannya. Aset pajak tangguhan kita di tahun di tahun 2015 itu terjadi aset pajak tangguhan ya. Berapa nilainya? 4 juta. Aset pajak tangguhan bertambah di posisi debit sebesar 4 juta rupiah. Dan pendapatan pajak tangguhan bertambah di posisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, selanjutnya di tahun 2016 kita mengeluarkan lagi garansi sebesar 8 ini tadi sebesar 4 juta ya. Di tahun 2015 yang kita keluarkan 4 juta. Sedangkan di tahun 2016 baru kita mengeluarkan 8 juta. Nah, di tahun 2016 kita mengeluarkan lagi garansi sebesar 8 juta, otomatis liabilitas garansi kita berkurang sebesar 8 juta. Nah, kas beserta kredit atau kredit lainnya juga akan ikut berkurang di posisi kredit sebesar 8 juta. Nah, untuk beban pajak tangguhan. Nah, di tahun 2016 terjadi beban pajak tangguhan. Kenapa? Karena laba akuntansi lebih tinggi daripada pajak. Jadi, diakuilah namanya beban pajak tangguhan. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Lalu, beban pajak tangguhan yang bertambah ini akan mengurangi aset pajak tangguhan kita. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta juga. Oke. Nah, di tahun 2017, liabilitas garansi kita berkurang lagi karena kita mengeluarkan garansi lagi di tahun 2017 sebesar 8 juta. Nah, kas 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 atau kredit lain juga ikut keluar sebesar 8 juta rupiah. Nah, lalu beban pajak tangguhan. Nah, di 2017 terjadi beban pajak tangguhan lagi karena laba akuntansi lebih tinggi daripada pajak. Sehingga kita lihat lagi di atas, beban pajak tangguhan yang terjadi sebesar 2 juta juga ya, sama. 2 juta, ya enggak, 2 juta rupiah. Nah, lalu karena yang terjadi adalah beban pajak tangguhan, otomatis aset pajak tangguhan kita juga ikut berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi itulah ya teman-teman, pembahasan soal 18.3. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal 18.4. Oke, sekarang kita langsung saja lanjut ke soal selanjutnya, latihan 18.4. Di sini soalnya adalah PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilannya. Yang pertama ada saldo awal aset pajak tangguhan bersih sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta rupiah. Lalu ada laba sebelum pajak sebesar 800 juta rupiah. Lalu ada beban depresiasi menurut akuntansi 120 juta rupiah, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta rupiah. Lalu ada beban pensiun menurut akuntansi 60 juta rupiah, menurut pajak 40 juta rupiah. Beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan, itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada pendapatan sewa yang sudah dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta rupiah. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Perintahnya, kita disuruh untuk membuat rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung pajak penghasilan kena pajak dan pajak terutang, serta pajak tangguhannya. Lalu kita disuruh untuk membuat jurnal terkait pajak kini dan pajak tangguhan di tahun 2015. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang akan membantu kita dalam perhitungan pajak terutang ya. Ya, di sini kita masukkan dulu nih laba sebelum pajaknya. Di soal adalah 800 juta rupiah. Lalu perbedaan temporer.
Perbedaan temporer di soal ini ada dua ya teman-teman, ada beban depresiasi dan beban pensiun. Kalau beban depresiasi, kita lihat dulu nih. Kita tentukan dulu apakah beban depresiasi dan beban pensiun ini termasuk koreksi negatif atau positif. Kita analisis satu-satu ya. Jadi, di beban depresiasi kita perhatikan. Ingat ya teman-teman, konsepnya adalah ketika beban semakin tinggi suatu beban yang dimiliki oleh eh, semakin tinggi beban yang dimiliki, maka labanya akan semakin turun. Nah, di beban depresiasi menurut akuntansi itu bebannya hanya 120 juta. Sedangkan menurut pajak adalah 160 juta. Berarti beban menurut pajak itu lebih besar daripada beban menurut akuntansi. Sehingga laba pajak akan lebih rendah daripada laba akuntansi. Kalau laba pajak lebih rendah dari akuntansi, maka yang terjadi adalah koreksi negatif. Ingat teman-teman, kalau koreksi negatif, nanti nilainya akan mengurangi penghasilan kena pajak kita, sehingga minus ya. Sehingga harus dikasih tanda kurung sebagai tanda pengurang. Nah, berapa? Senilainya berapa? Senilai selisih dari depresiasi menurut akuntansi dengan depresiasi menurut pajak. Selisihnya adalah 160 juta dikurang 120 juta, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Beban pensiun. Beban pensiun menurut pajak menurut akuntansi 60 juta, menurut akuntansi 60 juta, menurut pajak 40 juta. Berarti beban pensiun menurut pajak lebih kecil daripada menurut akuntansi, sehingga laba pajak akan lebih besar daripada laba akuntansi. Kalau laba pajak lebih besar dari akuntansi, maka yang terjadi adalah koreksi. Maka yang terjadi adalah koreksi positif ya. Koreksi positif. Aduh, salah. Koreksi positif sebesar, kalau koreksi positif nanti akan menambah penghasilan kena pajak kita, jadi tidak perlu dikasih tanda kurung. Besarnya berapa? Sebesar selisih antara beban pensiun menurut akuntansi dengan beban pensiun menurut pajak, yaitu 60 juta dikurang 40 juta, berapa? 20 juta ya? 20 juta rupiah. Nah, oke. Oh, ini ada satu kolom yang hilang. Mana? Kita perbaiki dulu, tadi terhapus. Di sini ada di sini ada ini ya, total perbedaan temporer. Total perbedaan temporer ini hasil penjumlahan dari beban depresiasi ditambah beban pensiun ya teman-teman. Nah, segitu. Lalu beban permanen. Kalau di soal ini beban permanennya adalah beban sumbangan, karena beban sumbangan tidak diakui menurut pajak ya. Nah, kalau beban tidak diakui menurut pajak, artinya beban ini tidak akan dimasukkan ke dalam laporan fiskal kan? Otomatis laba pajak akan lebih tinggi daripada laba akuntansi. Kalau laba pajak lebih tinggi dari akuntansi, maka yang terjadi adalah koreksi positif. Sebesar berapa? Kita lihat di soal, beban sumbangan sebesar 10 juta. Pendapatan sewa final. Nah, pendapatan sewa final ini tidak juga dibolehkan untuk dimasukkan ke laporan menurut pajak karena sudah dikenai pajak final. Nah, kalau pendapatan sewa yang final ini nantinya akan mengurangi laba kena pajak, laba menurut pajak ya, karena pendapatan ini hubungan antara pendapatan dengan laba itu berbanding terbalik dengan hubungan laba dengan beban. Kalau beban tadi semakin tinggi beban akan mengurangi laba, kalau pendapatan semakin tinggi pendapatan akan meningkatkan laba juga. Di sini pendapatan sewa final itu tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan fiskal, otomatis hilang kan? Tidak ada laporan pendapatan sewa ini masuk ke dalam laporan fiskal, otomatis laba akuntansi akan lebih tinggi daripada laba pajak. Sehingga yang terjadi adalah koreksi negatif. Negatif. Sebesar berapa? Sebesar 30 juta. Jangan lupa kasih tanda kurung ya teman-teman. Karena koreksi negatif ini nantinya akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak kita.
Total perbedaan permanen bersih itu hasil pertambahan penjumlahan dari beban sumbangan dan pendapatan sewa final. Ternyata didapat nih total perbedaan permanen bersihnya itu bersih negatif ya sebesar 20 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya, laba sebelum pajak kita tambahkan dengan total perbedaan temporer bersih negatif itu sebesar 20 juta rupiah, ditambah lagi dengan perbedaan permanen negatif sebesar 20 juta rupiah juga. Jadi didapatkanlah penghasilan kena pajak kita adalah 760 juta rupiah. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal itu dihitung dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 25%, dapat hasilnya 190 juta rupiah. Lalu di soal disebutkan ada saldo awal aset pajak tangguhan ini. Aset pajak tangguhan yang otomatis akan menambah nanti akan membuat pajak yang harus kita bayarkan itu bertambah sebesar berapa? 10 juta rupiah. Nah, jadi total pajak yang harus kita bayarkan di tahun 2015 adalah 200 juta rupiah didapat dari 190 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah. Tapi teman-teman harus ingat, ternyata ada pajak yang sudah kita bayarkan di awal, yaitu sebesar 180 juta rupiah. Nah, ini pajak dibayar di muka ini akan menjadi pengurang pajak terutang yang harus kita bayarkan di tahun 2015 tadi. 180 juta 180 juta rupiah. Jadi PPh terutangnya adalah 190 juta ditambah 10 juta ditambah lagi dengan ditambah 180 juta. Jadi PPh terutang atau pajak yang terutang yang harus kita bayarkan ke negara di tahun 2015 hanya tersisa 20 juta rupiah, teman-teman. Untuk jurnalnya, kita mengakui adanya beban pajak kini sebesar 200 juta. Dari mana dapatnya tadi? Dari pajak terutang dalam 1 tahun fiskal ditambah dengan saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 200. Jadi totalnya adalah 200 juta. 200 juta rupiah. Nah, pajak dibayar di muka, itu pajak yang sudah kita bayarkan di awal periode. Itu sebesar berapa? 180 juta. Pajak terutang yang harus kita bayarkan di tahun ini itu hanya tersisa 20 juta. Nah, oke. Lalu untuk jurnal pengakuan pajak tangguhan ya. Aset pajak tangguhan yang kita miliki adalah 10 juta. Yang ini tercantum di soal ya, teman-teman. Nah, lalu apa lawannya? Kita lihat di sini perbedaan temporer itu berupa perbedaan temporer negatif kan? Perbedaan temporer negatif ini akan menyebabkan munculnya akun liability beban. Ya, di ini beban ya sebenarnya bukan liabilitas, salah. Akan memunculkan akun beban akan memunculkan akun liabilitas ya, betul. Betul betul betul. Akan memunculkan akun liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan di posisi kredit itu sebesar 5 juta. Nah, kalau pendapatan pajak tangguhan itu sisanya 5 juta juga. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke soal kelima, latihan 18.5. Soalnya adalah PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000.000 rupiah. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada tahun 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta rupiah, tahun 2017 1 miliar rupiah, dan tahun 2018 adalah 1.600.000.000 rupiah. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018? Jadi, di sini saya sudah menyiapkan lagi tabel yang akan membantu kita dalam perhitungan ya. Pertama, laba atau rugi sebelum pajak. Kalau rugi kita kasih tanda kurung, teman-teman. Nah, soal ini sebenarnya latihan ini adalah tentang kompensasi kerugian. Teman-teman harus tahu dulu nih sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang soal
kompensasi kerugian ini sebenarnya adalah eh, kebijakan dari pajak, di mana kalau perusahaan itu mengalami kerugian, maka perusahaan itu akan dibebaskan. Pajaknya akan dibebaskan, artinya dia tidak akan bayar pajak di tahun itu. Kompensasi kerugiannya sebesar berapa? Sebesar kerugian yang dialami. Di soal ini kan kerugian yang dialami PT Lili adalah 2.500.000.000 rupiah. Berarti kompensasi kerugian yang dimiliki oleh PT Lili itu juga sebesar 2.500.000.000 rupiah. Nah, di Indonesia kompensasi kerugian ini hanya berlaku untuk 5 tahun setelah pelaporan. Kalau di kasus ini berarti PT Lili hanya boleh menggunakan kompensasi kerugian ini sampai tahun 2019 ya teman-teman. Nah, balik lagi ke soal. Balik lagi ke soal nih. Jadi di tahun 2015 PT Lili mengalami kerugian. Kerugian sebesar berapa? 2.500.000.000 rupiah. Ya kan? Lalu di tahun 2016 PT Lili mengalami laba. Laba sebesar 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Kurang. Di tahun 2017 terjadi laba lagi 1 miliar. Di tahun 2018 terjadi laba juga 1.600.000.000. Nah, itu ya. Untuk beban pajak kini untuk tahun 2015 kan karena dia mendapat kompensasi kerugian otomatis dia tidak bayar pajak. Dia tidak punya beban pajak kini di tahun 2015 karena kerugiannya. Berarti beban pajak kini di tahun 2015 nol. Di tahun 2016 dia masih punya saldo kompensasi kerugian tadi kan 2.500.000.000 rupiah. Sedangkan laba sebelum pajak 2016 hanya 500 juta rupiah. Berarti PT Lili bisa menggunakan kompensasi kerugiannya lagi sehingga dia bebas dari pajak kini. Jadi pajak kini 2016 juga nol ya. Lalu di 2017 saldo kompensasi kerugian dia itu sudah berkurang 500 juta karena digunakan di tahun 2016. Di tahun 2017 ternyata dia dapat laba 1 miliar. Nah, saldo kompensasi kerugiannya tadi kan tinggal 2 miliar nih. Berarti dia kalau dia bisa menggunakan kompensasi kerugiannya lagi. Jadi berarti saldo kompensasi kerugian ini masih mencukupi untuk digunakan di tahun 2017. Jadi beban pajak kini di tahun 2017 juga nol. Nah, jadi kan kalau sudah digunakan di tahun 2016, digunakan di tahun 2017, saldo kompensasi kerugian PT Lili di tahun 2018 itu dihitung dengan cara 2.500.000.000 rupiah ini kita kurangkan dengan 500 juta. Tinggal 2 miliar. Di tahun 2017 digunakan 1 miliar. Berarti 2 miliar dikurangkan 1 miliar. Di tahun 2018 ternyata yang tersisa hanya 1 miliar. Hanya 1 miliar. Jadi PT Lili hanya bisa menggunakan kompensasi kerugiannya di tahun 2018 sebesar 1 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak ini dapatkan 2018 adalah 1.600.000.000. Artinya masih ada 600 juta laba yang harus diperhitungkan pajaknya. Jadi PT Lili harus mengeluarkan pajak untuk tahun 2018 dengan dasar 600 juta yang tersisa ini tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini di tahun 2015 kita akui adanya pendapatan pajak tangguhan itu sebesar 2.500.000.000 rupiah. Ini kita kalikan dengan tarif pajak efektifnya 25%. Ini tarif pajak yang berlaku ya, 25%. Dapatlah 625 juta 625 juta rupiah. Total beban pajak didapat dari pendapatan pajak tangguhan ditambah beban pajak kini. Nah, total beban pajak adalah ya total beban pajaknya 625 ya. 625 juta. Nah, oke. Terus laba atau rugi setelah pajak ini didapatkan dari ini. Laba atau rugi sebelum pajak kita kurangkan dengan total bebannya.
Nah, dikurangkan ya. Dikurangkan. Ini kita ganti tambah ya teman-teman karena kan posisinya laba atau rugi ini dibaca oleh Excel sebagai minus ya. Minus. Jadi kalau minus ketemu dengan minus lagi, kita minuskan lagi dengan total beban pajak nanti jadinya malah positif plus. Jadi kita buat tambah ya. Biar biar laba atau rugi setelah pajaknya keluar yaitu sebesar 1.875.000.000 rupiah. Lalu ini di tahun 2016 terjadi beban pajak tangguhan teman-teman. Ini didapat dari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak kita kalikan dengan tarif pajaknya 25%, yaitu dapatlah beban pajak tangguhannya 125 juta rupiah. Total beban pajak kita dapat dari ini kita tambahkan dengan beban pajak kini ya. 125 juta. Laba laba atau rugi setelah pajak. Kita lihat apakah 2016 dia mengalami laba setelah pajak atau rugi setelah pajak. Itu didapat dari 500 juta rupiah dikurangi dengan total beban pajak yang sudah kita hitung. Jadi di tahun 2016 PT Lili mengalami laba, mendapatkan laba setelah pajak 375 juta rupiah. Oh, ini tadi aset pajak tangguhannya 625 juta rupiah. Oke. Nah, yang ini aset apa? Nah, kalau yang ini aset pajak tangguhan. Nah, gini ya teman-teman, ingat ya prinsipnya tadi, aset pajak tangguhan dengan beban pajak tangguhan itu saling memakan. Jadi ketika yang di 2016 terjadi beban pajak tangguhan, maka beban pajak tangguhan ini akan memakan aset pajak tangguhan sehingga aset pajak tangguhan itu akan berkurang, teman-teman. Kita kurangkan dengan beban pajak tangguhan. 500, jadi sisa saldo aset pajak tangguhan kita hanya 500 juta rupiah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi beban pajak tangguhan. Di tahun 2017 itu kalikan dengan tarifnya, dapat 250 juta. Nah, total beban pajak itu didapat dari eh, beban pajak tangguhan ditambah beban pajak kini ya. Untuk laba atau rugi setelah pajak itu kita dapatkan dari laba sebelum pajak kita kurangkan dengan total beban pajak. Nah, jadi dapat laba setelah pajak untuk PT Lili 2017 adalah 750 juta. Nah, lalu bagaimana dengan aset pajak tangguhan? Aset pajak tangguhan berkurang lagi sebesar berapa? Sebesar beban pajak tangguhan yang ada di tahun 2017, 250 juta. Jadi, aset pajak tangguhan yang tersisa hanyalah 250 juta. Nah, di tahun 2018 kita hitung pajak tangguhannya 1.600.000.000 rupiah itu kita kalikan dengan tarif pajak 25%, dapatlah 400 juta rupiah itu beban pajak tangguhan ya. Beban pajak tangguhan. Nah, beban pajak kininya berapa? Beban pajak Oh, salah, salah, salah. Ini salah. Oh, ini salah perhitungannya ya. Jadi gini, kita cari dulu beban pajak kininya. Karena di tahun 2018 itu ada 600 juta ada laba 600 juta yang harus kita hitung pajaknya. Nah, 600 juta ini yang kita kalikan dengan 25%. Iya, jadi sisa 600 juta ini tadi yang akan kita kalikan dengan 25% di sini. Pajak kininya, dapat pajak kininya itu 6, kita tulis di sini aja ya, biar lebih mudah. 600, gini ya, gini, biar lebih mudahnya gini. Jadi, laba yang terkena pajak di tahun 2018 adalah 2.500.000 adalah 600 juta ya. Nah, 600 600 juta 600 juta
Oke, 600 juta. Nah, 600 juta ini kita kalikan dengan tarif pajaknya. Tarif pajak berapa? 25%. Dapat 150 juta. Nah, 150 juta inilah adalah pajak kini yang harus kita bayarkan. Beban pajak kini ya. Beban pajak kini 150 juta, teman-teman. Kurang. Nah, 150 juta. Udah kan 150 juta. Terus beban pajak tangguhannya dapat dari mana? Nah, beban pajak tangguhan ini, nah ini ya, 150 juta. Lalu, total beban pajak yang harus dibayarkan oleh ini tadi, ini kan tadi masih ada sisa. Jadi kan tadi beban pajak tangguhannya itu adalah 1 miliar tadi, teman-teman. Jadi kan 1 miliar itu ditanggung oleh kompensasi kerugian. 600 jutanya itu yang kita bayarkan pajaknya. Jadi beban pajak ini. Nah, 1 miliar itu kita kalikan dengan 25%. 1 miliar sisa dari 600 tadi yang masuk ke dalam kompensasi kerugian tadi kan 1 miliar tuh. Kita kalikan dengan 25%, dapat hasilnya 250 juta. Dapatlah di sini beban pajaknya juga 250, beban pajak tangguhan ya. Beban pajak tangguhannya adalah 250 juta. Lalu total beban pajaknya berapa? Total beban pajak adalah hasil pertambahan beban pajak kini ditambah beban pajak tangguhan 400 juta. Nah, ini kita hapus saja. Biar tidak bingung, kita hapus. Oke. Lalu ini gimana nasibnya laba atau rugi nih di tahun 2018? Nah, kita hitung lagi. Laba atau ruginya itu kita ketahui dari laba sebelum pajak itu kita kurangi dengan kita kurangkan ya kan laba sebelum pajak kita kurangi dengan kita kurangi dengan ini tadi betul dengan total beban pajaknya 1 miliar 200 juta rupiah. Jadi kita punya laba setelah pajak sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Aset pajak tangguhannya gimana? Aset pajak tangguhan itu kita kurangkan karena kan aset pajak tangguhan ini di tahun 2018 ternyata terjadi beban pajak tangguhan lagi, otomatis aset pajak tangguhan itu berkurang lagi sebesar beban pajak tangguhan di tahun 2018 sehingga aset pajak tangguhannya bernilai nol. Nah, lalu di sini kita disuruh menentukan tarif pajak efektif kini atau current effective rate. Current effective rate ini rumusnya adalah beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Nah, makanya beban pajak kini, tarif pajak efektif kini ini hanya bisa kita cari di 2018 ya, karena yang memiliki beban pajak kini hanya di 2018. Jadi beban pajak kini, mana beban pajak kini yang ini 150 juta dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, itu. Jadi dapat persentasenya persentase tarif pajak efektif kininya adalah sebesar 9,38%, teman-teman. Lalu jurnal yang kita buat untuk 2015 apa saja? Bukan, untuk 2015 sampai 2018 ya maksudnya. Jadi kita dari 2015 dulu. 2015 kita akui adanya aset pajak tangguhan sebesar 625 juta ya teman-teman. Lalu pendapatan pajak tangguhan juga diakui sebesar 625 juta. Lalu beban pajak tangguh di 2016 kita mengakui adanya beban pajak tangguhan bertambah di debit sebesar 125 juta. Sedangkan aset pajak tangguhan itu berkurang sebesar 125 juta. Di tahun 2017 kita mendapati lagi adanya beban pajak tangguhan sebesar 250 juta. Sedangkan aset pajak tangguhannya berkurang lagi sebesar 250 juta. Lalu di tahun 2018 ada beban pajak tangguhan yang kita dapatkan lagi yaitu sebesar 200 beban pajak tangguhannya 250 ya, 250
250 juta rupiah. Lalu beban pajak kininya juga bertambah di posisi debit sebesar 150 juta rupiah. Lalu aset pajak tangguhan berkurang di kredit sebesar 250 juta rupiah dan utang PPh badan ini adalah eh, PPh utang PPh yang harus kita bayarkan ke negara di tahun 2015 itu bertambah di kredit sebesar 100 sebesar 150 juta rupiah. Nah, itu ya teman-teman. Ini dari ini salah. Ini ini salah ya teman-teman karena ini diambil dari apa slide slide di sebelumnya. Nah, ini jawabannya. Jadi 18.5 ini selesai. Soal 18.5 itu selesai sampai kita membuat jurnal ini ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan share aja kunci pembahasan soal ini nanti akan di deskripsi deskripsi YouTube atau mungkin di pin komen nanti akan saya masukkan, saya lampirkan agar bisa diulangi lagi pembelajarannya. Kita stop share dulu. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga yang saya jelas itu bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.